Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 12 Juni 2022 merupakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn dan Teresia Natalia. Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Amsal bab 8 ayat 22 sampai dengan 31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?
Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semara. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 12 sampai dengan 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Allah sumber kebijaksanaan menguatkan hidup kita. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, kaum muda dan remaja, serta anak-anak yang terkasih. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Minggu lalu, kita merayakan Hari Raya Pentakosta, perayaan kelahiran gereja. Allah mencurahkan Roh Kudus atas para rasul agar semakin dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah pesan iman dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus sebagai sumber dan inti iman kita. Bapa menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Semuanya dinyatakan baik keadaannya. Dan semua itu Allah percayakan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan dikelolanya. Namun karena kesombongan manusia, ia menyalahgunakan kepercayaan Allah. Ia jatuh ke dalam dosa sehingga Allah menghukumnya. Manusia kehilangan damai dan sukacita. Maka Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan segala sesuatu yang telah diciptakannya itu agar kembali hidup dalam sukacita dan damai. Tetapi kehadiran Allah dalam diri Sang Putra juga ditolak. Ia dibunuh dan dimakamkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Sang Putra tidak lagi berkarya di dunia bersama mereka. Maka Allah mengutus Roh Kudus menjadi penolong, menjadi penghibur, dan menyertai mereka sampai akhir zaman. Roh Kudus menemani semua ciptaan, mengaruniakan pengertian bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita melalui seluruh pengalaman dan perjumpaan dengan alam sekitar dan sesama. Bapak, Ibu, kaum muda dan remaja serta anak-anak yang terkasih. Bacaan Injil hari ini menyampaikan kepada kita firman Yesus kepada para murid. Tuhan Yesus mengatakan, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran itu. Yesus menjanjikan Roh kebenaran yang akan memimpin mereka dalam melaksanakan tugas ke seluruh dunia. Yesus berbicara dan memberitahu tentang Roh yang akan membimbing dalam kebenaran penuh, dan Roh akan berbicara atas nama Yesus dan memberi mereka petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang telah dipersiapkan Yesus untuk menemani mereka dalam meneruskan karya keselamatan sesudah Yesus naik ke surga. Roh itulah yang akan membuat para murid mampu menjalankan tugas perutusan mereka. Roh itu akan menyertai dan membantu mereka dalam hidup, mengajar,
bersaksi, dan memuliakan Yesus. Bacaan pertama memberikan penekanan tentang peranan kebijaksanaan yang berasal dari Allah, yang memuji keluhuran ilahi, sumber segala hayat. Kebijaksanaan itulah yang menghubungkan Allah dengan ciptaannya. Kebijaksanaan itu menyenangkan, mengasihkan, sehingga manusia tertarik pada yang ilahi dan Allah berkenan pada ciptaan. Berdasarkan kebijaksanaan itu, segala usaha rohani menjadi ringan dan membuat sukacita. Dalam bacaan kedua, kita bisa melihat pesan Paulus kepada jemaat di Roma yang menekankan relasi hidup Kristen dengan Yesus, sang kebijaksanaan ilahi. Paulus meyakinkan para jemaat bahwa karena Yesus Kristus adalah sumber kebijaksanaan itu. Melalui dan karena Yesus, kita memperoleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia Allah itu. Di dalam kasih kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bahkan Paulus meyakinkan kita bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Pengharapan kita tidak akan sia-sia atau mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dengan kata lain, di dalam diri Yesus menjadi kenyataan. Allah lah yang menjadi sumber kebijaksanaan. Allah mengutus Roh Kudus yang menggerakkan, menggairahkan hidup kita sehingga hidup kita menjadi bermakna. Dengan kehadiran Roh Kudus itu, kita semakin dimampukan mengenal kehendak dan rencana Allah sebagai Bapa, sehingga hidup kita semakin bermakna dalam perutusan Yesus. Semoga di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita semakin mampu membangun relasi dengan Allah, sumber kebijaksanaan, agar kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang bukan hanya menikmati keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera, tetapi juga membagikan kepada siapapun yang berjumpa dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada kami misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar, kami semakin mampu mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Semoga kami semakin memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa hanya dalam relasi yang mesra dengan-Mu, kami dimampukan dalam hidup, pelayanan, kesaksian, dan pewartaan kami. Demi Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.